Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu Fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 22 September 2022, dengan judul Hidup Benar Mendatangkan Kehormatan. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 catatan penting yang patut untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Testimonies to Ministers halaman 458 mengatakan, dunia saat ini sangat membutuhkan wahyu Kristus Yesus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Dalam kisah Yusuf, Daniel, dan teman-temannya, tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan tahta Allah. Mereka tidak dapat tergoda untuk menyimpang dari tatanan integritas mereka. Mereka lebih menghargai berkenan kepada Allah daripada dipuji para pangeran. Dan Allah mengasihi serta membentangkan perlindungan ke atas mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda ini yang telah memberikan keteladanan, contoh yang begitu nyata. Mereka tidak tergoda oleh apapun yang diberikan oleh dunia ini. Mereka lebih menghormati Allah. Mereka lebih takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang muda yang menggunakan seluruh hidupnya dengan kesucian, dengan integritas yang luar biasa. Dan Tuhan ingin agar umat-umatnya seperti mereka. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, Yusuf, dan banyak tokoh-tokoh orang muda yang dengan setia berkenan di hadapan Allah. Ia lebih takut kepada Allah daripada di hadapan manusia. Ia mengikat kebenaran di dalam Allah dalam kehidupan mereka. Poin yang kedua, Tuhan menghormati mereka yang setia dalam integritas dan menghormati Allah di atas manusia. Karena kesetiaan integritas mereka dan karena ketetapan untuk menghormati Allah di atas kuasa manusia manapun, maka Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Para pemuda ini tidak malu memperagakan warna sejati mereka. Walau di istana raja, dalam kata-kata mereka, melalui karakter mereka, dan tindakan-tindakan mereka, mereka mengakui iman mereka kepada Tuhan Allah surgawi. Mereka menolak tunduk kepada setiap perintah dunia yang mengurangi penghormatan mereka kepada Allah. Mereka memiliki kekuatan dari surga untuk mengakui kesetiaan mereka kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat menghormati orang-orang yang demikian. Para pemuda yang demikian. Para pemuda yang menunjukkan integritasnya, yang menunjukkan karakternya di dalam mempertahankan kebenaran. Ia tidak peduli dengan perintah-perintah para penguasa di dunia ini. Jika memang benar itu melanggar perintah Tuhan, ia tetap akan menolaknya. Karena orang-orang muda seperti inilah yang dihormati oleh Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara menunjukkan karakter sebagaimana Yusuf, sebagaimana Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, yang tetap berdiri pada kebenaran dan tidak takut kepada perintah manusia ini? Jika kita ingin dihormati oleh Allah, biarlah kita berdiri pada kesetiaan integritas kita. Yang ketiga, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda. Amat kepada orang muda halaman 32 mengatakan, dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci Anda.
dan meletakkan talenta-talenta Anda tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tantangan terbesar kita di zaman ini, yaitu hidup dalam kesalehan, menggunakan talenta atau karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Sejatinya kita diberikan kemampuan. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menggunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan tepat, berikanlah hatimu, berikanlah jiwamu kepada Kristus. Maka Kristus akan mengubah kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang santun, yang saleh, yang akan dihormati oleh Allah. 3 poin utama kita hari ini adalah Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang yang suci. Dalam keadaan dan situasi apapun, Tuhan ingin kita menghidupkan kehidupan yang suci. Sebagaimana Yusuf, sebagaimana Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan seterusnya. Poin yang kedua, Tuhan menghormati mereka yang setia dalam integritas dan menghormati Allah di atas manusia. Dan yang ketiga, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan, dalam berikatkan kebenaran, maka Tuhan akan menghormati segala apa yang menjadi bagian kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu, akal budi-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini, dalam seluruh tanggung jawab kami, aktivitas kami, Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.